Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus. Ibu dengar ada yang kurang sehat ya. Sama nih, Ibu juga lagi nggak enak badan. Yang tidak masuk siapa ya hari ini? Wawan, Ibu. Ibu, aku lagi pilek. Oh iya, Ibu si Wawan mah sama. tadi ge aya ibu tapi teu sekolah. Iya, tidak apa-apa. Main di Ya, pintar empangnya. mah buat diri sendiri, Mainan bukan buat layangan. ibu ya. Iya, pintar mah buat kalian, bukan buat ibu. Ibu mah udah pintar, makanya ibu Ibu, jadi guru ya. si Pika mah nggak mau mandi. Baiklah Rere, nanti kalau ketemu ingetin sama ibu disuruh mandi biar otaknya encer. Kalau males mandi nanti otaknya jadi beku. Oke? Sekarang kita bermain dulu. Kalau ibu pegang kepala berarti artinya botak. Kalau ibu pegang mulut kalian sebut batuk. Kalau ibu pegang baju berarti itu batik. Coba latihan dulu. Botak, pegang apa? Rambut. Iya, batuk. Ya, batik. Baju. Good. Coba ya. Kita latihan dulu. Botak. Balik. Batuk. Arin, kamu nggak batuk, Arin? Ibu cemongin pakai lipstik. Kamu salah. Kalau batuk megang mulut, bukan melototin ibu. Coba sekali lagi. Batik. Batuk. Oh iya, semua pada fokus. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Hari ini, Ibu mau tanya, umur kalian sekarang sudah berapa tahun? 7 tahun lebih 20. Kelas 4 itu biasanya antara 9 sampai 10 tahun ya. Paling tua itu 10 tahun. Nah, Ibu tanya, dalam usia kalian 10 tahun, kalian sudah bisa ngapain yang dulu kalian sebelumnya belum bisa kalian lakukan? Baca. Ada yang sudah bisa masak Indomie sendiri? Masak Indomie aku, Ibu. Aku Bagus. aku mah mie Nurhayati. gelas. Masak air. Ada yang sudah bisa bikin nasi goreng? Enggak. Bisa. Wah, Bisa, Bu. Citra hebat. Nah, terus Ibu mau tanya, ukuran sepatu kalian waktu kelas 3, apakah sekarang masih muat atau sudah sempit? Sempit. Sempit. Azmi masih muat? Udah nggak cukup, Ibu. Iya, baik. Ibu. Gitu. Kenapa, Nur? Ya, itu Sobek, tandanya. kelihatan. Maaf, putus-putus, Nur, suaranya. Itu tandanya kalian sudah bertumbuh besar. Ciri-cirinya tubuh kalian makin besar, ukuran sepatu juga bertambah, keahlian kalian juga bertambah. Yang tadinya kalian tidak bisa masak Indomie, sekarang jadi bisa. Yang tadinya kalian mungkin ada yang masih disuapin sama mamahnya, sekarang makannya harus sendiri. Pergi ke sekolah yang tadinya masih diantar, masih dijemput. Nah, sekarang kalian harus mandiri ya. Ajak teman-teman yang searah rumahnya. Tidak boleh pulang sendiri. Tapi ingat, pulangnya harus bersama-sama. Tidak boleh sendiri-sendiri. Untuk mengantisipasi kalau ada orang jahat ya. Baik. Sekarang Ibu mau menampilkan video. Judulnya tidak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang... Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung.
tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo, ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya, Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk mengganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha aman. Namun, ini adalah baju kesukaannya. Paman menghadiahkan baju itu sewaktu Lala berulang tahun yang ke-8. Sudah ya, sudah cukup ya ceritanya ya, sudah bisa disimpulkan tidak? Coba dari cerita ini. Ini menceritakan tentang apa kira-kira? Tentang bajunya Lala. Iya, betul. Lalanya sudah besar, tetapi masih memaksakan memakai bajunya yang masih kecil. Nah, si bajunya itu mau diminta adiknya, tetapi Lala tidak mengizinkan. Nah, menurut kalian, seharusnya bagaimana sikap Lala terhadap adiknya? Yang baik itu harus bagaimana? Dikasihin. Daripada mubazir kan Mengalah, bajunya. Ibu, mengalah. Iya, betul sekali. Tapi dalam satu hal memang harus mengalah, tapi dalam hal lain tidak harus mengalah ya. Jadi ada hal-hal yang tertentu yang tidak harus terus-terusan mengalah. Jadi tetap ada saatnya mengalah, ada saatnya kita harus mempertahankan hak kita. Contohnya, kalau misalnya kalian lagi jajan, terus tiba-tiba direbut sama kakak kelas makanan kalian. Nah, itu kalian tidak boleh mengalah. Kalian harus mempertahankan hak kalian. Tidak boleh, ini punya aku. Nah, kalau itu tidak boleh mengalah ya. Tapi kalau dalam hal ini, karena ini bajunya sudah tidak dipakai, sudah kecil, nah harusnya Lala itu mengalah. Baik, sekarang coba perhatikan kata yang bertanda warna kuning. Coba dari Azmi, polkadot. Nah, polkadot itu apa, Azmi? Bulat-bulat Ibu, titik-titik. Oh iya, betul. Titik-titik ya. Seperti kalau kalian pernah menonton film Dalmatian. Yang ada dogi yang warna hitam putih, titik-titik. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Revina, mengelak apa Revina? Kira-kira? Enggak ngaku, Bu. Ngaku. Betul sekali. Jadi mengelak itu tidak ngaku, pura-pura tidak tahu, itu mengelak ya. Selanjutnya, baik. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui cerita yang tidak muat lagi, sekarang kita berlanjut ke kalimat transitif dan intransitif. Ibu izin share screen lagi ya, anak-anak ya. Nah, di sini ada kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek, sedangkan intransitif itu tidak memerlukan objek. Contohnya, transitif yang memerlukan objek, Lani memetik jambu. Objek di sini adalah jambu, karena Lani mengambil jambu. Jambunya itu diambil oleh Lani. Yang kedua, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, objeknya di sini itu lagu Indonesia Raya. Contoh yang ketiga, misalnya ya, yang kalimat transitif itu, Sinta menulis surat. Nah, menurut kalian objeknya apa yang menjadi objek? Surat. Ya, baik, betul. Terima kasih ya, kalian hebat. Selanjutnya kalimat intransitif, yaitu kalimat yang tidak memerlukan objek. Contohnya di sini, Lani menangis.
Yopi bernyanyi. Contoh lain misalnya Nurhayati tidur atau Rizka tertawa. Nah, itu kan tidak memerlukan objek ya. Kecuali kalau misalnya Nurhayati tidur di atas kasur. Nah, itu baru masuknya transitif. Kalau hanya Nurhayati tidur saja, itu masuknya intransitif. Baik, adakah yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau bertanya tidak? Nggak ada, Sudah Ibu. paham semua ya? Udah. Baik, kalau begitu sekarang kita coba mengerjakan tugas. Kalian tulis saja tugasnya di buku Bahasa Indonesia kalian ya. Ibu izin share screen untuk tugasnya ya. Cukup ditulis saja di buku kalian tugasnya. Individu ya anak-anak ya. Coba dilihat dulu pertanyaannya. Kalau ada yang tidak paham boleh tanyakan ke Ibu. Sudah ada? Sudah ada belum? Sudah, Ibu. Ya. Nah, yang pertama kalian menceritakan kembali cerita Tamuat lagi hanya 3 kalimat menggunakan bahasa kalian. Yang kedua, mengapa Lala kesal kepada Kiki? Yang ketiga, nah kalau kalian punya adik, punya kakak, bagaimana perasaan kalian jika barang kalian diminta adik atau kakak kalian tulis ya di poin nomor 3. Yang keempat, nah menurut kalian bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan memberikan bajunya kepada Kiki? Nah, tulis saja menggunakan bahasa kalian ya. Yang kelima, jika kalian menjadi Kiki, bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala? Yang keenam, tuliskan pendapat kalian yang tadi Ibu tanyakan ya, bagaimana seharusnya hubungan kakak adik itu. Yang ketujuh, kalian tuliskan susunan kalimat transitif yang barusan kita bahas ya. Yang kedelapan, kalimat intransitifnya. Kemudian kalian buat contoh masing-masing satu. Untuk nomor 9 dan nomor 10. Baik, jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Ibu di PR-in. Iya, di PR-kan saja. Jangan lupa PR-nya di bawah ya. Ibu, Akan kerjakan ya. Ibu pulang jam berapa? Oh, pulangnya nanti maghrib. Ibu juga pengen pulang atau Revina. Udah waktunya pulang, pasti pulang. Tidak usah bertanya kapan pulang ya anak soleha. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Sekarang silahkan istirahat dan jangan lupa jajan-jajanan yang sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi